Connected. Hey. Halo Urban Life, balik kabar nyolit di channel YouTube-nya Urban Life. Hari ini gue semangat banget karena akhirnya akan ada sebuah TWS yang gue tunggu-tunggu dari dulu buat kita review. Buat kalian semua di luar sana yang suka anime, ini pasti akan suka salah satu TWS ini. TWS yang manakah itu? Ini ada dia, Power Bank. Sah, ini adalah Moondrop Space Travel. Ya, Moondrop ini aduh, ini masih ada harganya lagi. Aduh. Ya udahlah, biarin aja. Jadi Space Travel atau Moondrop ini, Moondrop ini adalah TWS yang kalau gue lihat packagingnya itu banyak banget pakai anime di dalam packagingnya kayak gitu. Kayak ini tuh ada anime di belakang, terus ada mana lagi? Nggak ada sih, cuma di belakang doang. Pokoknya beberapa packagingnya Moondrop tuh selalu menyertakan tokoh anime di dalamnya ya, walaupun gue nggak tahu dari anime apa, tapi mungkin itu cuma originalitas karakter aja kali ya. Sip, jadi inilah dia Moondrop Space Travel. TWS murah, nggak murah sih, ini harga kita dapat di 385 kemarin. Ini udah ada ANC-nya juga, jadi nanti kita akan sama-sama dengerin apakah bener-bener sekedap itu ANC-nya. Tapi sebelum gue mulai buat unboxing dan sedikit review si Moondrop Space Travel ini, seperti biasa gue mau ngingetin buat kalian semua, jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel YouTube-nya Urban Life agar kita makin semangat buat bikin video ini ke depannya. Boleh juga tulis di komentar barang apa sih yang harus kita review berikutnya. Dan juga yang udah beli Moondrop Space Travel, boleh dong tulis di komentar user experience kalian tuh gimana sih pakai si Space Travel ini, bagus kah, biasa aja kah, atau mantep banget kayak gitu. Dan juga boleh tulis komentar, dan juga jangan lupa di follow akun sosial medianya Urban Life dan juga toko marketplace-nya Urban Life di Tokopedia, Shopee, Blibli, dan juga Lazada. Karena untuk barang XReview pasti kita akan dijual salah satu toko kita itu. Jadi langsung aja di follow akun sosial media dan juga tokonya Urban Life di marketplace kesayangan kalian. Siapa tahu apabila ini udah muncul linknya, kalian langsung bisa beli. Karena barang review kita cuma ada satu, jadi kalian harus berebut atau nge-war barang XReview kita kayak gitu. Tanpa panjang lebar lagi, langsung kita unboxing sama-sama si Moondrop Space Travel ini. Bukanya pelan-pelan. Jadi pas kalian dapat tuh bener-bener kayak baru kayak gitu. Space Travel ini gue sebenarnya inceran gue sih, cuman ya nanti coba aja sebelum gue beli, gue mau ngetes dulu apakah ini oke atau enggak kayak gitu. Nah, ini dia tampak depannya, langsung kelihatan si Space Travelnya. Kita buka sama-sama. Nah, terus kita keluarin. Oh, ini langsung ada kebuka gini, nggak ada tutupnya ya. Terus kelengkapannya, dusnya sih simple tapi pasten. Terus udah nggak ada apa-apa lagi. Oh, masih ada coy. Kita kesampingin dulu. Kita lihat barang-barang ini ada apa aja. Yang pertama itu pasti TWS-nya. Ini juga udah ada LED-nya, udah nyala di depan. Terus di dalam box ini ada apa? Nah, yang pertama itu dapat kabel Type-C-nya. Charger udah Type-C. Dan juga dapat spare ear tip-nya ada 2 buah. Jadi biasa SML. Terus udah nggak ada lagi. Kelengkapan itu doang yang ada di dalam box ini. Kita masukin lagi. Sorry ya guys kalau suara gue agak serak karena nggak disediain minum. Sip, ini udah masuk. Terus ada juga beberapa tambahan kayak manual book dan juga ini Space Travel earphone illustration. Jadi cara pemakaiannya itu ada nih. Ini di sini nih. Ini, nah kelihatan. Sip. Ini ada cara pemakaiannya dan juga ini apa gue nggak tahu, ini ada barcode di belakang, nanti coba kita scan sama-sama. Terus ini tulisan Jepang juga. Ya, ini mungkin buku garansi kali ya dan lain-lainnya. Dan ini user manualnya tebel banget karena ada di beberapa bahasa. Jadi ini gue taruh ke sini dulu. Ini kita masukin aja. Ini buat para pecinta anime di luar sana pasti pada demen nih Nekokek ini. Brand dari Nekokek karena ya menjunjung tinggi nilai anime.
Nah, langsung terbuka si Neko Cake Moondrop Space Travel. Bilangnya apa sih ini? Moondrop Space Travel aja lah ya. Kita panggilnya Space Travel aja. Sip, inilah dia tampak desain dari si Space Travel. Yang pertama itu dia bentukannya, ini modelnya yang in-ear ya guys. Sip. RL-nya itu ada di mana? Nah, RL-nya itu ada di bagian bawah sini ya guys. Yang ini L, ini R, jadi gue tukar. Terus kita coba fittingnya. Kalau ini tipenya in-ear, apakah enak? Sip. Untuk fittingnya sendiri ini udah menurut gue oke banget. Cuman kalau dibandingin dengan earphone yang belum lama ini kita tes, yaitu Philips TAT1027 kalau nggak salah, fittingnya lebih enak si TAT itu sih, dan noise isolationnya lebih oke yang TAT1207 itu. Cuman si TAT1207 itu nggak ada ANC, sedangkan si Moondrop ini ada ANC. Si Space Travel ini ada ANC. Nanti kita akan coba sama-sama gimana sih ANC yang dihasilkan atau yang diberikan oleh si Space Travel ini. Terus untuk detailnya sendiri di bagian luarnya itu ada tulisan Space Travel dan juga ada semacam angka gitu 7020. Nah, ini gue nggak kelihatan di sini. Terus di sini ada lambang LR-nya di bagian kiri. Dan juga tipenya itu kayak gini. Lalu ya in-ear bertungkai pada umumnya kayak gitu. Langsung aja daripada panjang lebar lagi, untuk spesifikasi fullnya itu ada di sini. Nah, jadi kalau misalnya kalian kecepatan itu boleh di pause aja. Jadi gue cuma mau jelasin beberapa poin dari si Space Travel Moondrop ini. Yang pertama, dia udah menggunakan Bluetooth 5.3 dan juga ini sudah dilengkapi dengan yang namanya ANC. Jadi ini udah bisa bikin kuping kalian budek selama mendengarkan pakai si Space Travel ini. Dan yang kedua, dia mempunyai dua mode, yaitu musik mode dan juga gaming mode. Untuk baterainya sendiri dia bertahan untuk earbudnya doang 4 jam. Dan untuk keseluruhannya dia bisa bertahan 12 jam. Di sini nggak ditulisin sih pakai ANC apakah ada perbedaan antara ANC on dan off. Jadi ya kita ambil kesimpulan aja, untuk baterainya diklaim bisa sampai 4 jam untuk earbudnya doang. Untuk total playtime-nya itu ada di 12 jam, kayak gitu. Ya kembali misalnya kalian membeli TWS atau audio wearable, semakin gede volumenya pasti akan semakin cepat habis dibandingkan kalau kalian pakai volume di setengah, kayak gitu. Daripada panjang lebar lagi, langsung aja kita dengerin sama-sama audio experience dari si Moondrop Space Travel ini ya guys. Suara prompternya lucu banget sih, ada beberapa prompter tadi dari awalnya itu terus ya connected, dan nanti kita akan dengerin sama-sama di audio experience ya prompternya ada apa aja. Oke, sekarang kita masuk ke sound experience-nya. Langsung ambil TWS headset earphone kalian, langsung dipakai, kita dengerin sama-sama gimana sih suara yang dihasilkan oleh Space Travel Moondrop ini atau Moondrop Space Travel ini ya guys. Ini dia sound experience dari Space Travel. Connected. That's right. My style. My style. My style. My style is the best. My style.
Ya, itulah dia tadi sound experience dari berbagai mode. Ternyata modenya itu ada 3, di mana yang pertama itu adalah ANC on, kedua reguler, dan yang ketiga ada transparency mode. Nah, tiap kalian mau ganti-ganti mode, kalian tinggal tahan 1 detik, nanti akan bunyi prompter yang pertama. Itu noise cancellingnya aktif. Terus yang kedua adalah itu adalah mode reguler, dan juga yang ketiga adalah mode hey, itu adalah transparency mode. Coba ngomong, Om. Coba lagi. Nah, itu ada transparency mode. Transparency mode itu kalian masih bisa dengar di sekitar kalian. Cuman gue notice beberapa hal di mana kalau kalian pakai ANC itu bassnya berasa dan juga bener-bener nampol. Cuman ya balik lagi untuk clearance-nya ini agak kurang. Terus misalnya kita pindah ke mode yang reguler. Nah, ini lebih balance antara bass dan juga treble-nya. Jadi masih balance lah antara kedua itu. Kalau misalnya kalian pakai ANC, kayaknya buat bikin kedap itu bassnya dinaikin. Jadi lebih berasa agak mendem suaranya dibandingkan dengan reguler. Kalau kita naikin ke pindah ke transparency mode, nah ini suaranya lebih ngecering, lebih treble-nya lebih berasa daripada si yang 2 mode tadi. Cuman bassnya tetap agak sedikit berasa di bawah itu. Kayak gitu. Jadi beda-beda antara tiap modenya. Sekarang kita masuk ke dalam latency test dari si Space Travel ini. Karena di Space Travel itu ada 2 mode, music mode dan gaming mode. Untuk pindah-pindahnya kalian tinggal tap sebanyak 4 kali. Tinggal kalian tap sebanyak 4 kali. Kayak gini tuh, 2, 3, 4. Nah, itu akan ada prompter music mode atau gaming mode. Nanti lucu-lucu dah pokoknya buat yang suka anime pasti suka sama si TWS ini. Tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke latency test dari si Space Travel Moondrop ini. Oke, itu tadi latency test dari si Space Travel ini. Menurut kalian gimana? Gue langsung kasih aja penilaian buat programmer di luar sana, programmer di luar sana, karena kalau dari gue pribadi gue cuma menggunakan buat main Honkai Star Rail dan gue nggak terlalu fokus bener-bener liatin apakah gerakan dan musiknya sama. Cuman kalau misalnya gue fokus liatin sedikit aja sih perbedaannya. Cuman bener-bener nggak terasa, apalagi kalau kalian udah pindah ke gaming mode. Nah, ternyata gaming mode dan musik mode-nya itu adalah bukan sekedar gimmick, jadi emang ada perbedaan antara gaming mode dan juga musik mode. Nah, yang beda adalah ada beberapa TWS ketika masuk ke gaming mode atau musik mode itu dia berbeda suaranya. Kalau si Space Travel ini sama aja, beda di latensinya aja, kayak gitu. Sekarang waktunya kita dengerin sama-sama mic yang dihasilkan atau suara yang dihasilkan oleh mic si Space Travel ini ya guys. Ini dia tes suara dari Space Travel. Oke guys, ini adalah rekaman suara yang direkam menggunakan TWS Moondrop Space Travel. Dan ini adalah suara yang direkam menggunakan mic internal dari kamera. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Nah, menurut kalian gimana? Kalau dari gue sebenarnya suka banget sama si Space Travel ini karena prompternya lucu-lucu yang pertama, dan yang kedua suara mic-nya tadi yang dihasilkan udah clear banget, dan juga buat suara sekitar cukup atau bahkan bener-bener bisa diredam walaupun nggak 100% keredam, tapi suara kalian lebih dominan daripada suara sekitar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, buat dengerin lagu ini cukup enak suaranya. Bahkan kalau bilang enak aja sih, nggak sampai banget sebenarnya, enak. Terus juga dengan adanya ANC dan ambience mode dan juga regular mode, ini bisa membuat experience mendengarkan musik kalian lebih intens lagi. Jadi kalian bisa menyesuaikan dengan keadaan di sekitar kalian. Ya walaupun ANC-nya nggak bener-bener kedap kayak yang mahal-mahal kayak Jabra atau JBL, cuman seenggaknya dia sudah berani mencoba dah kayak gitu. Ya tadi gue bilang ANC-nya itu kayak naikin bass sehingga suara sekitar bener-bener nggak kelihatan atau nggak kedengeran kayak gitu. Terus ya buat pecinta anime ini wajib dimilikin sih kalau gue bilang, karena bentukannya oke, tuh keren banget, transparan kayak gini. Terus packagingnya lihat ada animenya di bawah sini atau di belakang sini, dan juga
prompternya lucu-lucu banget, nanti kalian dengerin deh di yang tadi kalian dengerin di Sound Experience itu oke banget, lucu-lucu banget. Terus ya buat apa lagi kalau misalnya kalian pecinta anime di luar sana, langsung aja miliki si Space Travel ini. Link pembeliannya kita kasih nanti buat barang X review-nya. Siapa tahu kalian bisa miliki dengan harga spesial, karena harga si Space Travel ini di luaran sana di harga kisaran 400-an, bahkan ada yang di atas 400, cuman sekarang kayaknya udah agak murah deh, di 399 atau 398 udah ada. Kayak gitu, tapi kalau misalnya barang X review kita mungkin bisa di bawah itu. Oke, jadi pantau terus sosial medianya Urban Life dan juga Tokopedia-nya, Shopee, dan juga beli-belinya Urban Life. Siapa tahu kalian bisa beli barang X review kita. Oke, jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel YouTube Urban Life dan juga sosial medianya, apalagi Marketplace-nya jangan lupa di subscribe, karena apabila ada barang baru kalian langsung dapat notifikasi. Oke, gue Khalid pamit, dadah.